Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sediaan kolon dan blood-brain barrier atau BBB. Kita masuk ke dalam anatominya sendiri, di mana kolon ini memiliki lingkungan yang unik dibandingkan anatomi lambung atau anatomi dari usus halus, di mana pH di kolon ini meningkat sekitar 7-8 dan memiliki populasi mikroflora atau bakteri yang sangat padat dan waktu transit yang lambat, di mana mekanisme pelepasannya itu di mana pelepasan obat di kolon ini harus didesain agar tidak pecah di asam lambung atau enzim usus halus, melainkan dia itu merespon kondisi spesifik kolon seperti perubahan pH atau aktivitas enzim bakteri. Terus kita masuk ke dalam penargetan kolon, di mana tujuannya itu digunakan untuk terapi lokal seperti penyakit ulceratif kolitis agar obat itu bekerja langsung di titik peradangan, serta untuk terapi sistemik bagi obat yang tidak stabil di saluran cerna atas seperti protein atau peptida. Terus strategi utama yang dapat digunakannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pH dependent, di mana menggunakan polimer salut enterik yang hanya larut pada pH di atas 7. Terus yang kedua itu adalah strategi time dependent, di mana memanfaatkan waktu tempuh yang konstan di usus halus sehingga obat itu akan dilepaskan melalui fase transit sekitar 3-4 jam. Terus yang ketiga adalah menggunakan strategi microbial dependent, di mana menggunakan ikatan kimia seperti ikatan azo yang hanya bisa diputus oleh enzim spesifik yang dihasilkan oleh bakteri kolon. Terus kita masuk ke dalam biofarmasetika BBB, di mana BBB sendiri adalah penghalang fisik dan metabolit yang dilindungi otak dari zat berbahaya di dalam darah, di mana fokus utamanya itu bagaimana struktur seluler di otak ini membatasi masuknya obat dan peran transporter aktif dalam membawa atau mengeluarkan zat, serta bagaimana metabolisme di dalam sel endotel dapat mengubah efektivitas obat sebelum mencapai saraf. Terus yang kita masuk ke dalam bagian struktur dan strategi penembusan BBB, di mana struktur BBB sendiri terdiri dari sel endotel dengan tight junction yang sangat rapat, digukur oleh astrosit dan perisit yang menciptakan segel ketat. Terus penghambatnya di sini adalah adanya efek efflux seperti PGP yang berfungsi memompa kembali obat yang sudah masuk agar keluar dari otak. Terus di sini ada beberapa strategi penebusannya. Di sini ada 3. Yang pertama itulah modifikasi lipofilitas, di mana kita membuat obat itu lebih larut lemak agar mudah menembus membran lemak. Terus yang kedua adalah strategi transporter mediated, di mana kita dapat membuat dengan sistem menumpang pada protein pembawa nutrisi, seperti dapat menumpang pada protein glukosa. Terus kita dapat membuat strategi yang ketiga itu adalah receptor mediated, di mana kita menggunakan ligan khusus pada permukaan nanopartikel kita dapat menggunakan ligan khusus pada permukaan nanopartikel agar dikenali oleh reseptor otak. Contohnya itu transferin. Terus di sini ada parameter bioavailabilitas target atau parameter BA target, di mana untuk memastikan obat ini mencapai sasaran dilakukannya pengukuran, di mana di sini ada 2, di mana yang pertama itu adalah profil kadar obat, di mana kita dapat membandingkan konsentrasi obat di jaringan target seperti jaringan otak atau jaringan kolon terhadap kadar obat dalam sirkulasi darah atau dalam sirkulasi sistemik. Terus yang kedua adalah mengukur rasio AUC,
di mana menghitung rasio AUC otak atau rasio AUC plasma ini untuk mengetahui seberapa banyak obat yang benar-benar berhasil menembus sawar dan bertahan di organ target. Terus kita masuk ke dalam strategi formulasi dan evaluasi. Di mana di sini kalau di kolon itu penggunaan produknya itu adalah obat yang baru aktif setelah diproses oleh bakteri, di mana sistem polimer yang responsif terhadap perubahan pH atau enzim yang spesifik di kolon. Terus kalau untuk di bagian BBB, dapat melakukan modifikasi permukaan seperti pelapisan nanopartikel untuk meningkatkan penetrasi ke otak. Terus, kita dapat melakukan evaluasi di mana dapat meliputi uji disolusi pada berbagai pH dan uji studi in vivo untuk melihat distribusi obat pada organ yang spesifik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan.